Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas topik penuh inspirasi dan berpotensi mengubah hidup Anda, yaitu membangun passive income. Saya akan menjelaskan konsep, strategi, dan bagaimana cara memulainya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Membangun passive income memiliki banyak keuntungan dalam perencanaan keuangan seseorang. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan berapa pentingnya membangun passive income. Satu, yaitu kebebasan finansial. Passive income sangat penting untuk membantu kebebasan finansial Anda, di mana Anda dapat menghasilkan uang tanpa harus bekerja terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan dasar Anda, dan memberikan kontrol yang lebih besar untuk memenuhi gaya hidup yang Anda inginkan. Dua, yaitu diverifikasi penghasilan. Memiliki dua atau lebih sumber penghasilan itu sangat penting. Salah satunya itu dengan membangun passive income. Jika Anda hanya memiliki satu sumber penghasilan, itu akan menimbulkan banyak resiko seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan omset dari sebuah bisnis. Jadi di sini passive income sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas penghasilan Anda. Alasan yang keempat yaitu pensiun dini. Dengan membangun passive income, Anda dapat mencapai pensiun lebih awal atau meringankan beban kerja yang ada saat ini. Yang keempat yaitu waktu luang dan fleksibilitas. Dengan membangun passive income, Anda akan mempunyai waktu yang lebih luang dan fleksibilitas yang lebih besar, karena Anda tidak terlibat secara aktif dalam pekerjaan atau proses bisnis Anda. Jadi Anda akan mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan minat Anda atau berkumpul dengan keluarga. Alasan yang kelima yaitu dana darurat. Membangun passive income dapat mengatasi kondisi-kondisi yang sangat sulit seperti ketika anak Anda sakit atau kebutuhan sekolah anak. Alasan yang keenam yaitu mengatasi inflasi. Dengan berinvestasi di saham atau obligasi, Anda dapat mengatasi inflasi karena pertumbuhan pendapatan lebih tinggi daripada inflasi. Jadi Anda dapat menjaga daya beli Anda. Alasan yang ketujuh yaitu warisan. Dengan membangun passive income, Anda bisa mewariskan sumber penghasilan Anda ke keturunan Anda. Ini akan memberikan keamanan ekonomi kepada anak cucu Anda. Perlu diingat bahwa membangun passive income seringkali dibutuhkan effort, disiplin, dan pengetahuan dan kerja keras yang sangat tinggi. Karena ini akan berdampak kepada keuangan Anda dalam jangka yang sangat panjang. Materi selanjutnya yaitu kapan waktu yang tepat untuk membangun passive income. Beberapa kondisi seseorang berbeda-beda saat membangun passive income. Yang pertama, ada kondisi ketika seseorang masih kuliah, tentunya dengan modal yang terbatas. Ini dianjurkan membangun passive income dengan menggunakan skill atau ilmu yang dimiliki, seperti membuat konten tentang jurusan apa yang sedang digelutinya atau hobinya dan lain-lain. Untuk waktunya sendiri bisa dilakukan di sela-sela praktikum atau tugas kuliah. Untuk kondisi yang kedua yaitu kondisi ketika seorang sedang bekerja. Untuk bagi pekerja ini tentunya ada modal untuk membangun passive income. Bisa membangun passive income lewat saham, reksadana, atau bagi hasil bisnis dengan rekan-rekan yang lain, atau mengembangkan skillnya lagi, dan waktu yang tepat atau waktu yang pas untuk membangun passive income saat kita bekerja yaitu jam 5 sore sampai jam 10 malam. Itu adalah waktu emas untuk membangun passive income. Jika misalnya Anda seorang penulis
bisa membuat passive income antara jam 5 sore sampai jam 10 malam. Anda bisa ketik-ketik artikel dan mendapatkan penghasilan di sana. Untuk kondisi yang ketiga ini adalah kondisi ketika seseorang sudah pensiun. Ketika seseorang sudah pensiun, tentunya kita harus meninggalkan legasi-legasi yang sangat banyak kepada masyarakat. Kita bisa mengembangkan hobi yang bisa mendatangkan passive income kepada kita. Contohnya kita hobinya masak, bisa meninggalkan legasi dengan tutorial memasak dan menguploadnya di YouTube, TikTok atau yang lain. Dan misalnya lagi kita hobinya itu membuat software, kita bisa membuat legacy dengan kita membuat produk software secara open source, kemudian kita mendapatkan donasi atau saweran dari orang yang menggunakan software kita tersebut. Ya, kita masuk pada materi inti, yaitu bagaimana cara membangun passive income tanpa menggunakan modal. Cara yang pertama yaitu kita bisa membuat blog atau tulisan. Kita bisa mengupload hobi-hobi kita atau skill kita. Nanti kita bisa mendapatkan passive income lewat iklan, Google AdSense dan yang lainnya, dan kita juga bisa menjual ebook di sana. Cara yang kedua yaitu kita membangun channel YouTube. Kita bisa mendapatkan passive income dari channel YouTube kita lewat AdSense, bisa lewat endorse, lewat donasi, share, dan lain-lain. Cara yang ketiga yaitu merchandise. Merchandise ini misalnya kita punya banyak follower, punya banyak penggemar, kita bisa menjual kaos dan lain-lain. Yang keempat yaitu saweran atau donasi. Contoh dari membangun passive income menggunakan dengan cara saweran yaitu misalnya kita streaming game, jadi video streamer, kita bisa dapat saweran di sana. Atau kita membuat konten YouTube, kita membuat tutorial pemrograman misalnya, kita bisa menaruhkan link PayPal kita atau Saweria kita di deskripsi biar follower yang merasa terbantu oleh konten kita bisa berdonasi. Yang kelima yaitu membangun passive income lewat afiliasi penjualan. Kita mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang kita lakukan. Caranya kita bisa mendaftar di Shopee Affiliate. Kita bisa mengupload produk lewat berbagai macam sosial media dengan menaruhkan link afiliasi Shopee. Yang keenam yaitu ebook. Kita bisa menulis sekali namun bisa terjual berkali-kali, yaitu ebook. Misalnya saya menulis tutorial membuat web, saya menulis satu kali namun bisa saya jual berkali-kali. Bisa saya jual di blog, misalnya saya membuat blog tutorial membuat web, terus untuk versi lengkapnya ada di ebook, bisa beli di ebook. Yang ketujuh yaitu lisensi konten. Lisensi konten ini contohnya misalnya kita desainer atau fotografer, kita bisa mengupload karya kita di Shutterstock, Freepik, dan lain-lain. Atau misalnya kita programmer, misalnya kita bisa mengupload karya kita di Code Canyon, bisa di GitHub, bisa kalau kita itu lewat donasi biasanya ya. Kita bisa upload di Sell My App dan lain-lain. Membangun passive income bagi seorang content creator seringkali memerlukan waktu dan kerja keras. Oleh karena itu kita perlu berinvestasi di kualitas dan terus menyapa penggemar kita. Dengan kerja keras, disiplin, maka passive income akan menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi kita.
Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan tips-tips berikutnya dari saya. Terima kasih.